Hai hai semuanya, selamat datang lagi di Mimpi Mr. Alan. Maksudnya video pembelajaran Mr. Alan. Jangan lupa klik subscribe-nya yang belum subscribe ya. Selamat datang semuanya. Di pembelajaran sebelumnya, masih ingat kita sudah membahas tentang ide pokok. Semoga tidak ada yang lupa ya, pembahasan ide pokok. Kalau lupa atau masih bingung, coba cek video pembelajaran yang tentang ide pokok. Kalau sekarang kita tidak akan membahas tentang ide pokok lagi. Sekarang yang akan kita bahas adalah kesimpulan teks. Tujuan dari pembelajaran hari ini agar kalian itu kita sama-sama dapat menuliskan kesimpulan dari sebuah teks laporan. Itu tujuan pembelajarannya. Pertanyaan berikutnya, apa itu kesimpulan? Ada yang tahu apa itu kesimpulan? Nah, kesimpulan itu pada dasarnya adalah kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi teks. Jadi kalau kita ada bacaan, ada paragraf, kita menanggapi paragrafnya itu sesuai dengan isi teks, itu adalah sebuah kalimat kesimpulan. Kesimpulan bisa berupa pendapat yang sesuai dengan isi dari teks paragraf tersebut, dan memang harus sesuai dengan isinya, tidak boleh berbeda. Kemudian apa ciri kesimpulan yang baik? Ciri kesimpulan yang baik, 1. Dibuat berdasarkan ide pokok dan kosakata penting yang ada dalam teks. Ya, harus ada berdasarkan ide pokok, tidak boleh melenceng dari ide pokok. Yang kedua, kalimat kesimpulan berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan dari teks yang kita cari kesimpulannya. Ketiga, tidak melenceng dari teks. Jadi tidak boleh ditambah-tambahkan ya, nggak boleh ditambah-tambahkan sendiri, nggak boleh melenceng. Dan yang keempat, boleh menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Tetapi ingat, harus sesuai dengan teks yang ada. Kemudian, bagaimana cara atau langkah membuat kesimpulan? 1. Jangan lupa, ini penting, baca dulu keseluruhan teksnya atau paragrafnya. Kalau sudah membaca keseluruhan teks atau paragrafnya, tentukan ide pokok. Ingat lagi, pembelajaran sebelumnya bagaimana menentukan ide pokok. Kalau sudah dapat ide pokoknya, catat kata kunci atau info penting yang ada di ide pokok tersebut. Ya, jadi setelah dapat ide pokok, catat info penting atau kata kunci di ide pokok itu. Yang keempat, catat kata kunci atau info penting lain yang ada di paragraf, yang ada di kalimat-kalimat lain selain di ide pokok. Pastikan ada, kalau di paragraf ada 5 kalimat, cari kata kunci lain di paragraf, cari kata kunci lain di kalimat-kalimat selanjutnya. Dan yang terakhir, yang keempat, buat kalimat dengan menggabungkan kata kunci yang ada di ide pokok dengan kata kunci lain yang ada di paragraf. Jadi kata kunci yang di pokok digabungkan dengan kata kunci lain dari kalimat-kalimat berikutnya. Itu cara membuat kesimpulan. Nah, kembali nih, Mr. Al mengingatkan, ide pokok itu didapatnya dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya ada di awal paragraf. Ya. Sedangkan kata kunci itu adalah informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks. Sekarang coba kita akan latihan membuat kesimpulan. Ini ada sebuah paragraf. Setelah baca, jagung merupakan salah satu makanan yang dijadikan makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, di Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Pertama, baca dulu teksnya. Langkah kedua apa? Cari ide pokok. Ide pokoknya apa dari paragraf ini? Ada di kalimat utama, di kalimat awal. Ide pokoknya, jagung dijadikan makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia. Ini ide pokok yang Mr. Alan tulis. Jagung dijadikan makanan pokok di berbagai daerah Indonesia. Sesuai dengan kalimat utama yang ini. Sudah dapat ide pokoknya, kita cari kata kunci dari ide pokok ini. Kata-kata penting atau info penting yang ada di ide pokok ini.
apa ini info penting yang ada di ide pokok ini? Nah, ternyata kata kuncinya atau info penting dari ide pokok ini adalah jagung dijadikan makanan pokok. Itu info penting dari ide pokok ini. Hal yang terpenting dari ide pokok ini adalah bahwa jagung dijadikan makanan pokok. Itu maksudnya kata kunci. Hal-hal penting di sini. Setelah kata kunci di ide pokok dapat, coba kita cari kata kunci lain di kalimat-kalimat selanjutnya. Kita cek kalimat kedua, cek kalimat ketiga, cari kata kunci apa nih di kalimat kedua. Oh, kita dapat nih. Kalimat kedua kata kuncinya di Madura, jagung, makanan pokok. Itu kata kuncinya, info penting yang kita dapat. Di kalimat berikutnya info pentingnya, jagung penghasil karbohidrat. Nah, ini kata kunci lain yang ada di paragraf selain kata kunci dari ide pokoknya. Kalau sudah dapat kata kunci di ide pokok dan kata kunci lain, tinggal kita gabungkan antara kata kunci di ide pokok dengan salah satu saja. Kita dapat ada dua kan kata kunci ini, kata kunci lainnya ada dua, kita pilih salah satu saja, boleh yang mana bebas. Kita gabungkan kata kunci ini dengan salah satu dari sini. Dapatnya, jagung dijadikan makanan pokok, ini kata kunci dari ide pokok, digabungkan dengan penghasil karbohidrat, digabungkan dengan ini. Dan kata penghubungnya adalah karena. Ketika digabungkan jadinya, jagung dijadikan makanan pokok karena sebagai penghasil karbohidrat. Jagung dijadikan makanan pokok karena sebagai penghasil karbohidrat. Itu hasil penggabungan dua kata kunci ini. Ya, jadilah sebuah kesimpulan. Sekarang kita cek lagi contoh berikutnya. Ingat, baca dulu paragrafnya. Sejak dahulu, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah. Pakaian rempah Indonesia sudah dikenal di mancanegara. Hal tersebut bahkan membuat bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudera untuk melakukan perdagangan rempah di Nusantara. Wah, ini ada typo ini. Gak apa-apa. Pertama, cari ide pokoknya. Di kalimat utama, di kalimat yang pertama ide pokoknya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan rempah. Indonesia dikenal negara kaya akan rempah. Ini ide pokoknya. Setelah itu, cari kata kunci dari sini. Info penting, kata-kata penting dari sini. Fakta penting dari ide pokok ini apa? Indonesia kaya rempah. Nah, ini info pentingnya bahwa Indonesia itu kaya rempah. Atau intisari dari ide pokok ini diperas lagi jadi Indonesia kaya rempah. Sekarang kita peras lagi, cari lagi info penting di kalimat-kalimat yang selanjutnya. Kita dapat rempah Indonesia dikenal di mancanegara. Ini kata kunci berikutnya. Kata kunci yang kedua, bangsa Eropa melakukan perdagangan di Nusantara atau di Indonesia. Dapat dua kata kunci lain dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf ini. Dari kalimat-kalimat ini kita dapat dua kata kunci lain. Karena di sini ada kalimat lain, kita dapat dua kata-kata kunci. Dua jenis kata-kata kunci. Setelah itu, tinggal kita gabungkan kata kunci ini dengan salah satu dari kedua ini. Ini kan ada dua kata kunci ya. Ini satu, ini kata kunci yang kedua. Pilih salah satu, mana yang akan kita gabungkan dengan kata kunci ide pokoknya. Mr. Alan menggabungkan yang pertama, rempah Indonesia dikenal mancanegara. Mr. Alan gabungkan dengan Indonesia kaya rempah. Sehingga ketika digabungkan, ditambahkan kata penghubung, jadinya Indonesia kaya rempah hingga dikenal mancanegara. Inilah kesimpulan dari paragraf di atas. Nah, mudah kan? Sekali lagi, dari sini cari ide pokok, cari kata kunci ide pokok, cari kata kunci yang lain, digabungkan kata kunci ide pokok dengan kata kunci yang lain, dapatlah kesimpulan ini. Mudah kan? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.